Siapa yang memberikan pure buah dan pure sayur buat MPASI anaknya? Saya merasa sangat sedih. Ternyata masih ada aja ibu-ibu yang memberikan MPASI pure buah atau pure sayur pada anaknya dengan alasan untuk pengenalan, supaya lambung bayi tidak kaget dan lain sebagainya. Padahal bukti ilmiah sudah banyak menyatakan bahwa MPASI dengan pure buah atau pure sayur tidak direkomendasikan karena tidak memenuhi kebutuhan nutrisi untuk anak. Please ibu-ibu, ganti mindset kalian demi kebaikan anak loh. Sebenarnya saya sudah pernah loh men-share mengenai pure, dan ternyata masih ada saja yang meyakini bahwa MPASI pure baik untuk anak. Iya, kenapa sih MPASI harus dengan menu lengkap? Karena kebutuhan nutrisi untuk anak tercukupi, sehingga perkembangan otak dan yang lainnya juga akan bagus. Percaya gak? Pemberian MPASI dengan pure buah dan sayur bisa berdampak stunting loh. Emang mau ibu-ibu anaknya kena stunting? Gak mau kan? Ya udah, ganti menu lengkap ya. Tapi kalau masih gak percaya, tontonin deh video ini sampai habis. Berikut penjelasannya. Stunting pada anak berhubungan dengan rendahnya asam amino esensial. Anak yang stunting memiliki level asam amino esensial secara signifikan lebih rendah dari yang tidak stunting. Dari mana didapatkan asam amino esensial? Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat diproduksi tubuh, sehingga 100% harus didapat dari makanan. Protein hewani adalah satu-satunya sumber asam amino esensial komplit. Ini penelitian udah lama banget. Lihat deh, tahun 1969. Sebenarnya dari dulu udah banyak penelitian yang membuktikan protein hewani yang paling penting untuk tinggi badan. Penelitian ini membandingkan anak-anak yang makanan pokoknya kentang dan taro atau umbi-umbian sebagai sumber karbo. Ada yang ditambahkan protein hewani berupa susu, ada yang ditambahkan margarin sebagai sumber lemak, ada yang ditambahkan jumlah kentang atau taronya. Kemudian dibandingkan tinggi serat serta berat setelah beberapa bulan. Hasilnya, saat asupan anak ditambah margarin atau sumber lemak lain, tinggi tidak bertambah. Waktu karbohidrat yang ditambah, tinggi naik dikit tapi lemak juga naik. Begitu asupan ditambah susu, tinggi naik secara signifikan, lemak juga turun. Artinya, protein hewani penting banget sih buat pertumbuhan anak. Betul enggak? Kalau yang ini penelitian pada anak usia 3-5 tahun. Anak-anak diberi makanan suplemen setiap siap pakai yang mengandung 33% dan 15% protein hewani. Hasilnya, mereka yang dapat makanan ini secara signifikan lebih besar lingkar lengannya dibanding yang tidak dapat suplemen ini. Kalau penelitian ini membagi anak menjadi 4 grup. Grup yang pertama, kiteri atau bubur dari tepung sama kacang gitu, makanan khas mereka plus daging sapi. Grup yang kedua, kiteri plus susu UHT. Grup yang ketiga, kiteri dan minyak sayur. Grup yang keempat, kiteri doang, gak ditambah apa-apa. Hasilnya, kadar vitamin B12 meningkat signifikan pada kelompok 1 dan 2. Selain itu, pada kelompok 1, anaknya secara signifikan memiliki nilai tinggi pada aritmatika dan aktivitas fisik, keberanian, serta inisiatif. Keanekaragaman sumber makanan berbanding lurus dengan tinggi badan anak, terutama protein hewani.
Semakin tinggi asupan makanan bersumber dari hewan, yang diantaranya daging, susu, atau telur, dapat memprediksi performance yang lebih baik. Jadi kesimpulannya, protein hewani penting banget nih untuk pertumbuhan, terutama di 1000 hari pertama kehidupan. Setuju nggak? Tapi tahu, tempe, kacang, kedelai juga kan mengandung asam amino esensial. Jadi gimana itu? Penting juga nggak? Jawabannya tidak sama. Tidak selengkap protein hewani, Bu Ibu. Paham kan sampai di sini? Kita lanjut yuk. Nah, seandainya saat MPASI anak diberikan pure buah, pure sayur, pure kentang, dan sebagainya tanpa ada protein hewani, dapat asam amino esensialnya dari mana? Ingat, asam amino esensial tidak dapat diproduksi sendiri, harus berasal dari asupan makanan. Kalau gitu, boleh nggak MPASI-nya berupa protein hewani aja? Kan katanya penting. Nggak boleh dong. Supaya protein yang dimakan bisa digunakan untuk tubuh, anak perlu mendapat sumber energi, karbohidrat, lemak, dan mikronutrien yang terdiri dari vitamin dan mineral. Kalau asupan energi kurang, protein tadi nggak bisa dipakai buat tubuh, tapi dijadiin sumber energi. Akhirnya stunting deh. Kira-kira pure buah apakah sudah mengandung sumber karbohidrat, lemak, protein, baik hewani maupun nabati, serta mikronutrien? Belum, Bu Ibu. Maka dari itu, WHO yang asli nih ya sis ya, merekomendasikan pemberian sumber makanan hewani setiap hari sejak dini untuk MPASI bayi. Gak pakai tunggal-tunggalan, karena WHO juga merekomendasikan selain protein hewani harus ada sumber karbohidrat, lemak, protein nabati, vitamin, dan mineral. Wajar nggak kalau dikasihnya pure buah atau pure sayur tiap hari jadinya stunting? Kan asam amino esensialnya gak terpenuhi tuh. Udahlah, asam amino esensial gak terpenuhi, karbohidrat, lemak, protein nabati juga bye-bye dong. Bu Ibu sekarang suka heboh, bingung kalau anaknya ogah makan sayur, betul gak? Tapi gak bingung kalau anak ogah makan daging. Alasannya suka susah ngunyah. Padahal kebutuhan sayur dan buah anak itu tidak sebanyak kebutuhan protein. Untuk bayi, sayur dan buah sifatnya hanya diperkenalkan. Apakah sumber protein hewani harus yang mahal gitu, seperti ikan salmon? Nggak harus ikan salmon, ikan kembung juga bagus loh kandungannya. Sumber lain yang terjangkau misalnya hati ayam, telur, dan segala jenis ikan lokal juga bagus. Jadi sebenarnya pure buah boleh nggak sih? Boleh-boleh aja sebagai snack atau selingan, bukan sebagai makanan utama. Oke? Demikian video dari saya.